Shalom. Shalom. Saya pikir belum mulai, ternyata sudah mulai, puji Tuhan. Kita percaya ya, tanpa terasa hari-hari sudah berlalu, sekarang sudah di bulan Mei lagi. Dan kita tahu banyak hal yang terjadi menjelang bulan Mei ini. Kita pikir COVID sudah akan berakhir. Ternyata yang luar biasa COVID nggak berakhir juga. Malah banyak terjadi di India. Tapi saya mau katakan, pernah gak saudara berpikir, apakah Tuhan diam aja? Banyak kan gereja-gereja berdoa, banyak juga teman-teman kita dari agama lain berdoa supaya ini stop. Tapi kenyataannya tidak. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan gak pernah diam. Amin gak? Kelihatannya diam, tapi Tuhan gak pernah diam. Dan kita sebagai orang percaya, saya mau katakan, untuk bergerak, melangkah sesuatu yang baru. Karena kita percaya pada saat anak-anak Tuhan dalam keadaan sulit, banyak hal yang terjadi ketika anak-anak Tuhan sulit. Kelihatannya Tuhan gak bekerja. Tapi kita lihat dari perjanjian lama, bagaimana Tuhan bekerja. Bagaimana Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Sekalipun banyak tantangan, banyak macam-macam yang harus dihadapi. Tetapi Tuhan bawa mereka keluar. Dan hari ini juga kami percaya. Kami sangat percaya, sangat-sangat percaya. Tuhan sudah bawa kita keluar. Keluar dari masalah ini. Karena apa? Nggak ada yang bisa mempengaruhi anak-anak Tuhan dalam kehidupannya. Karena kita tergantung dari Tuhan Yesus. Karena kalau kita belajar dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu kan yang di luar. Amin nggak? Jiwa kan yang dalam yang kita nggak lihat. Rohnya apalagi nggak kelihatan. Tapi kita tahu rohnya itu adalah roh Allah. Setuju nggak? Artinya rohnya sempurna. Jadi kehidupan kita bukan karena keadaan sekeliling. Tapi kehidupan kita karena apa? Karena ada Tuhan dalam kita. Ya. Saya teringat ya waktu sebelum saya bertobat. Mungkin ada lagu lama ya. Mungkin teman-teman juga nggak pada hafal, mungkin yang muda-muda nggak tahu lagunya, tapi kita yang tua-tua ini kadang-kadang udah oldies jadul ya. Gitu. Yang jadul-jadul ini kadang-kadang, karena kita kan ngalamin udah bertobat itu udah puluhan tahun, bukan setahun 2 tahun ya, puluhan tahun ya. Jadi apa yang saya diingatkan waktu siapkan ini adalah ada lagu, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Boleh nggak dibantu untuk nyanyikan lagu ini? Yuk, saya minta tolong dibantu bisa? Ya. Ya. Ya, kita pelan-pelan kita mulai. Oke. Kita nyanyikan lagu ini dengan pelan aja. Kita lihat keadaan kita sekarang. Kalau memang saudara sedih, lagi berat, sedihlah. Tapi saya mau katakan, saya akan nyanyi dengan 2 versi, ya. Oke. Ya. Bener gak? Lagi kita gak tahu jalan mana yang harus kita ambil. Tapi begitu kita jadi baru, nyanyinya beda. Beda, sangat beda. Bener gak saudara? Apa mau begitu juga? Ketika aku... Mau begitu? Mau begitu? Mau begitu terus kita? Ketika aku beban berat. Saudara adalah punya hidup yang baru. Beda saudara. Coba kita nyanyiin, hai Lori, dengan gaya yang semangat. Cialah. Tunggu ya. Ini kita bikin instan. Ikut Tuhan tuh kadang-kadang perlu instan, bos. Hajar boleh hajar. Hajar namanya biar kita semangat, bos. Karena anak Tuhan tuh selalu berkobar-kobar, di dalam Tuhan. Wow, ini yang luar biasa Tuhan. Keadaan sekeliling kita tidak bisa mempengaruhi kita, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ayo, jadi membawa kabar baik, jangan ragu-ragu. Banyak di luar sana orang sedang pusing. Mikirin utang, mikirin sakit, mikirin macam-macam. Coba, di dalam Yesus ada kemenangan. Coba, label kita apa? Lebih dari pemenang. Itu mah gak bisa dicopotin saudara. Udah memang tulisannya di sini, kalau di belakang sini. Lebih dari pemenang. Wow. Tadi ada yang pakai kaos 24, siapa namanya tuh? Siapa tuh ada? 23, sorry. Cepetan bos. Nah, karena kita tahu kita punya gembala yang baik.
Jadi mau ngapain kita takut lagi, bos? Oke? Ayo. Wow! Saudara lihat ya. Begitu mulai orang dari mukanya monyong jadi sukacita. Bener loh, ikut Tuhan tuh gampang banget. Gampang, simpel dan cepat. Ya. Saya kadang-kadang ya kalau lihat mengiring Tuhan ya. Dulu saya pikir ikut Tuhan tuh susah. Tapi ternyata nggak seperti yang kita pikir. Coba kita buka ayatnya. Matius 6:33 coba. Bisa ditampilkan Matius 6:33? Matius 6:33 ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segalanya akan ditambahkan. Ya. Udah bisa dapat? Biar semua boleh baca, bos. Memang ayat ini udah sering benar gitu. Tapi kadang-kadang cuma lewat begitu aja. Bisa, oke. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, terkadang orang bingung, apa sih kerajaan Allah? Nah, baca di Roma 14 ayat 17. Ayo sama-sama. Roma 14 ayat yang 17. Ada. Yuk kita baca sama-sama ya, pelan-pelan aja. Karena kita tahu ini kabar baik buat kita semua. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya mau tanya, damai sejahtera dan sukacita dari siapa? Oleh Roh Kudus. Jadi gak terpengaruh dengan kita lagi. Wow, keren gak? Bangga gak punya Allah yang seperti itu? Diem di kita lagi. Ibaratnya dia ada dalam kita lagi. Makanya kalau ada anak Tuhan yang kurang senyum, kalau saya bilang nih ya, gak mau senyum, gak mau smile ya. Artinya dia gak percaya sama Tuhan. Padahal Tuhan tuh ada dalam sini. Ya. Sekalipun kita dalam lembah kelam, kita gak pernah takut. Sebab kau besertaku. Gadamu dan tongkatmu apa? Aku. Jadi ada penghiburan selalu di dalam Tuhan. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita sekarang nih? Covid kan gak berhenti-berhenti nih kayaknya nih, belum berhenti. Saya mah terus terang, saya gak pikirin loh, mau Covid gimana gak pikirin. Tapi kita berdoa, setiap orang punya imunitas yang tinggi. Kalau kita semua dipengaruhi ya, oleh yang namanya Covid, hidup kita susah bos, saya bilang. Mau kemana-mana susah. Kemarin saya mau beli pagi-pagi, mau beli bubur ayam nih. Kan kalau saya pagi-pagi suka jalan-jalan mau cari makanan bubur atau apa ya. Datanglah satu keluarga suami istri. Begitu istrinya datang langsung bilang, "Papi, jangan situ. Nggak boleh pakai ini, harus pakai masker." Waduh, saya bilang susah juga mau makan bubur pakai masker, saya bilang. Benar nggak bos? Kita mau makan bubur pakai masker mah bukan makan bos namanya. Itu mah, aduh, gila. Kita makan bos, bukan ngisep. Ya. Nah makanya dalam perjalanan hidup kita ini kalau Tuhan bicara soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, artinya sesuatu yang ada dalam kita, itu yang membuat kita luar biasa. Ya. Nah sebelumnya saya mau ingetin ya, mungkin banyak orang bilang, oh nggak mungkin, saya mah udah nggak setia sama Tuhan. Yuk kita buka ayatnya di dalam 2 Timotius 2 ayat yang 13. Oke, 2 Timotius ayat 2 yang 13. Ya. Ya, 2 Timotius 2 ayat yang 13. Ya. Kalau kita tidak setia, ia tetap setia karena tak dapat ia bertentangan dengan dirinya sendiri. Artinya saudara, sekalipun saudara sudah jauh meninggalkan Tuhan, hari ini kalau saudara dengan kabar baik ini saya mau katakan, Tuhan tetap setia dan sayang sama saudara. Tuhan sayang. Yang Tuhan benci bukan kita, tapi dosanya. Nah terkadang orang terbalik, diputar-putar sama iblis. Tuhan udah gak sayang sama kamu, siapa bilang? Saya mau cerita ya, sebelum saya bertobat, saya tuh orang yang paling seneng ngeledekin Tuhan. Kan kalau kita belum bertobat kan banyak pendeta datang kan, betul gak saudara? Supaya kita terima Yesus, benar nggak? Saya tuh kadang-kadang suka bilang sama pendeta yang datang sama saya, pret, saya bilang.
Kenapa? Saya bilang bullshit lah ikut Tuhan. Sama aja kamu juga gak benar hidupnya. Saya lebih banyak menghakimi. Tapi begitu saya kenal Tuhan yang namanya Yesus. Wow. Dia gak pernah ingat-ingat tuh dosa saya yang lama. Dia lihat keadaan saya sekarang. Dia lihat hati saya yang rindu sama dia. Wow, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Wow, itu yang luar biasa saudara. Makanya saya mau katakan damai sejahtera dan sukacita itu ada dalam kita. Nah, kalau kita hidup dalam damai sejahtera dan sukacita, ini yang paling luar biasa. Kita punya respon setiap masalah. Kita merespon dengan benar. Ya, jangan seperti orang Israel. Responnya salah, komplain mulu, akhirnya perjalanan yang harusnya pendek jadi panjang, muter-muter. Tapi anehnya muter-muter 40 tahun, selop gak pernah ganti bos. Betul gak? Pernah ganti selop gak dia? Karena gak ada toko selop di sana bos. Tahu kan selop? Gak ada selop itu sendal. Nah, ya. Betul gak? Ya selop lah, aduh kalau gak ngerti kesian deh bos. Maklum nih zaman jadul nih satu nih. Ya coba perhatikan. Perhatikan. 40 tahun. Sekarang kalau saya nggak pernah ganti sepatu 40 tahun, rasanya kayak gimana? Tapi waktu itu Tuhan memang luar biasa. 40 tahun nggak pernah ganti apa-apa. Karena apa? Tuhan mengasihi mereka. Nah, tapi kita kan nggak mau jadi kayak orang Israel. 40 tahun muter-muter. Kita mau straight. Mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Nah, saya terus terang. 2 minggu lalu saya mengalami, nggak tahu ya, pagi-pagi saya dibangunin Tuhan. Tuhan bicara soal damai sejahtera dan sukacita. Saya cari ayatnya. Ternyata ayat ini dapat lagi di dalam Roma 14 ayat 17. Damai sejahtera dan sukacita ini datang dari aku, bukan dari kamu. Kalau dari kamu, kamu pakai narkoba. Kamu pakai ini, pakai itu, pakai ini. Terus Tuhan ingetin lagi, sekalipun kami punya mobil bagus, kamu belum tentu punya damai sejahtera. Wow, saya langsung mikir, wow luar biasa Tuhan. Damai sejahtera yang dari aku adalah datangnya dari Roh Kudus. Nah, kalau orang punya damai sejahtera ini yang luar biasa saya bilang ya. Tuhan ingetin mas saya, punya pengharapan. Punya terobosan yang luar biasa. Saudara mau ngalamin itu? Mau gak? Kayaknya lemes ya. Mau gak? Mau. Kalau saya langsung bilang, yes Tuhan saya mau. Karena saya percaya, dengan iman percaya kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Kan modalnya anak Tuhan kan cuma iman kan, benar gak saudara? Belum dilihat, belum apa, udah percaya aja datang. Belum sembuh, belum apa, udah sembuh. Betul gak saudara? Masih sakit nih, kamu sudah sembuh. Kata orang dunia bilang, lu gimana sih itu kan belum sembuh. Iya, nanti juga sembuh, tenang aja. Nah bedanya orang Kristen gitu, hidupnya dengan iman. Kalau orang dunia hidupnya dengan melihat. Makanya stres. Sering orang dunia depresi, putus asa. Tapi kita anak-anak Tuhan tidak bos, karena kita percaya. Ya dong. Apa yang Tuhan lakukan di kayu salib? Dia tebus semuanya. Beres, selesai dan sudah beres, sudah finish. Nah, terkadang kita nih yang udah jadi Kristen, pada saat kita melakukan perjamuan kudus, kita cuma terima perjamuan kudus, angkat, terima, tubuh, makan, terus minum anggur, minum. Tapi nggak pernah mengenang apa yang Tuhan sudah lakukan. Ambil waktu, kenang dan renungkan apa yang dia sudah lakukan. Karena itu buat kita dan saudara-saudara. Betul gak saudara? Nah pada saat kita bilang itu buat saya dan buat kita semua, ada sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Di dalam situ ada kehidupan baru. Di dalam situ ada kebangkitan. Di dalam situ ada apa? Ada kesehatan dan kesembuhan. Dan yang terakhir, yang paling luar biasa, ada kekuatan baru. Wow. Saya kalau lihat gini saya langsung, luar biasa, merinding-merinding. Karena apa? Tuhan baik. Kan ada lagu ya apa? Ketika kita letih lesu, Tuhan beri kekuatan. Bahkan di Nehemia dikatakan, sukacitamu adalah perlindunganmu atau kekuatan baru. Nah, bahkan di Habakuk dikatakan, yang lebih menarik lagi. Yuk kita baca di Habakuk. Habakuk berapa tuh? Sebentar. Habakuk 3, 17-18. Ini sering kita dengar firman Tuhan nih. Habakuk 3, 17 ya. Ya apa? Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon jatun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak
menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saya mau tanya, mungkin gak Tuhan gak kasih makanan buat kita? Mungkin gak Tuhan gak kasih minuman buat kita? Mungkin gak? Gak mungkin. Karena dia tahu Tuhan itu maha baik, maha luar biasa. Dia memenuhi segala keperluan kita. Wow, ini yang luar biasa. Inilah yang kita harus tahu. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus tahu firman Tuhan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Karena apa? Dia genapi. Nah kalau dengan kata singkatnya saya mau katakan hiduplah dalam hadirat Tuhan. Karena apa? Orang yang hidup dalam hadirat Tuhan itu selalu tahu apa janjinya. Apa yang dia berikan buat dia. Nggak susah kok hidup bersama Tuhan saya bilang. Makanya saya di dalam pekerjaan saya sering kadang-kadang kayak orang gila tuh. Lagi susah-susah, kalau tender ada masalah, saya langsung joget-joget, sukacita. Kenapa? Kita perlu mengagungkan dia. Dalam keadaan yang sulit, di dalam suasana COVID ini, kita agungkan dia. Jangan sampai apa yang namanya damai sejahtera dan sukacita yang dari Roh Kudus tercuri oleh penyakit atau keadaan kita. Tetapi itu ada dalam kita terus. Nah tadi seperti saya katakan, kalau kita merespon dengan benar, apapun yang kita lakukan akan berhasil. Apapun yang kita pegang akan menjadi luar biasa. Karena tangan kita bukan kita, tapi Tuhan yang bekerja. Seperti Daud, mau perang, tanya Tuhan, Tuhan perang jangan nih. Terus kata Tuhan, jangan, ada orang lu nyolong, gak boleh. Gagal. Tapi Tuhan bilang, oke, lawan. Artinya hidup kita harus selalu tanya Tuhan. Mungkin hidup kita mentok nih, gak bisa kemana-mana lagi. Kayaknya udah gak ada jalan keluar. Ingat gak orang Israel pada saat dia keluar dari Mesir? Mentoknya kemana? Laut kan? Betul gak saudara? Tuhan apain melaut? Tuhan belah. Percaya gak? Masih percaya gak itu terjadi dalam hidup kita? Masih percaya gak? Kagak ada air, kagak ada aqua. Tuhan bilang ketok tuh pakai tongkat. Suruh. Masih banyak yang terjadi dalam kehidupan kita. Cuma masalahnya kita percaya enggak? Nah hari ini sesuai dengan tema kita harus melangkah. Saat ada masalah, saat kita dalam keadaan sulit kita melangkah keluar. Melangkah. Jangan takut, melangkah. Karena kita orang yang disertai Tuhan. Dan apapun yang dilakukan berhasil. Wow luar biasa. Ya bahkan saya punya kesaksian baru-baru ini dalam pekerjaan udah hopeless segala macam. Tapi cara Tuhan bekerja itu luar biasa. Benar-benar luar biasa. Yang gak pernah kepikir sama saya, gak pernah. Nah saya mau katakan hari-hari ini apa yang saudara alami, ayo melangkah keluar. Alami bersama Tuhan. Damai sejahtera yang ada di sini, sukacita yang ada di sini. Terus ada dalam kita. Karena apa? Respon orang yang damai sejahtera di sini selalu benar. Kalau ditabok, di pipinya dipukul, apa yang dia lakukan? Balas atau gimana? Dia ikutin apa kata firman Tuhan. Ya. Gak pernah emosi bos. Bukan gak boleh emosi, boleh emosi, boleh frustasi, tapi sebentar. Ya dong, kalau kita jadi anak Tuhan mungkin gak kita gak frustasi? Terkadang ya, tapi kita cepat pulih. Kalau dibilang gak pernah frustasi, bohong. Anak Tuhan bisa sakit gak? Bisa, tapi cepat sembuh. Kalaupun gak sembuh, tetap dia mengucap syukur. Karena dia tahu Allah yang dia sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin gak? Ya, nah mukanya harus tetap senyum. Karena apa? Damai sejahtera, punya damai sejahtera, tapi mukanya monyong gimana? Bingung orang lihatnya. Itu orang Kristen mana tuh katanya? Dia tidak mewujudkan Yesus Kristus dalam hidupnya. Tapi kita harus wujudkan itu dalamnya. Supaya apa? Kalau kita wujudkan Yesus dalam hidup kita, saya mau katakan, itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang beri kekuatan buat kita. Dan kita akan menerima bagian dalam kerajaan Allah. Ini yang luar biasa. Ini dia bagian yang luar biasa lagi. Ikut Tuhan, makanya saya bilang, nggak akan habis terpesona. Terus terpesona. Ada tadi teman saya, katakan dia mau buka usaha baru. Saya mau, nggak usah takut, buka aja. Kalau Tuhan menyertai, pasti Tuhan cara buka jalannya. Amin. Amin gak? Oke, saya gak akan panjang-panjang hari ini. Biar Tuhan memberkati kita semua. Biar kita boleh melangkah keluar.
Jangan tetap diam di tempat yang sama, karena diam tidak akan menghasilkan apa-apa. Diam tidak akan apa-apa, saya bilang. Saya katakan lagi, diam tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi melangkah, kita akan melihat. Sekalipun melangkah dengan keadaan yang sulit, saya mau katakan, perjalanan kita disertai Tuhan. Dan keberhasilan ada di mata kita. Amin. Tuhan berkati. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau melakukan perjamuan kudus. Saya mau katakan, setiap kita tidak ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Setiap kita berkenan, asal saudara mau datang dan percaya, saudara akan melihat sesuatu yang baru. Kehidupan yang baru, kebangkitan, kesehatan, bahkan pemulihan, dan kekuatan yang baru. Kita percaya, kita sangat percaya Tuhan. Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu di kayu salib bukan main-main. Tapi memang benar untuk kita semua. Mari saat ini, kalau udah siap semua. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, kina masih kina marabala bala bala bakana masih kina. Una marabala bala bala bakana masih kina marabala. Oh rabala bala bakana masih kina marabala bakana. Oh rabala bala bala. Mari kita angkat roti ya, tinggi-tinggi. Luar biasa Tuhan, karyamu Tuhan yang begitu besar buat kami semua. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau mau berkorban buat kami? Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah orang-orang yang tidak layak, tapi karena Engkau kami menjadi layak. Siapapun kami hari ini, siapapun keberadaan apapun kami, dimanapun kami berada, sekalipun kami bukan orang benar, bahkan orang jahat, tapi Tuhan katakan engkau tetap layak. Karena Tuhan bukan melihat apa yang kau lakukan, tapi Tuhan melihat hatimu. Kalau engkau datang sungguh-sungguh pada Tuhan hari ini, datanglah. Datanglah pada Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, roti yang kami pegang ini melambangkan tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan dan menjadikan kita semua utuh. Kita boleh hidup berkemenangan di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan, Kau dahsyat dan luar biasa. Kau Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang memberikan kami kekuatan-kekuatan baru, kehidupan. Bahkan oh Tuhan, Engkau memberikan segala sesuatu buat kami, supaya kami boleh berkemenangan. Label lebih dari pemenang sudah ada dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau makan Tuhan roti ini di dalam nama Yesus dengan segala ucapan. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur ini yang melambangkan darah Yesus. Angkat tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau baik, Engkau luar biasa baik Tuhan. Tuhan, darah-Mu sudah menghapus dosa-dosa kami. Kami sudah benar, kami sudah suci di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, melalui kehidupan kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Biar Tuhan, dengan segala ucapan syukur Tuhan, anggur ini kami akan minum di dalam nama Yesus. Anggur pengucapan syukur ini kami minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus.